Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Di sini Kak Dori akan menjelaskan pelajaran menentukan faktorisasi prima. Ada di pelajaran SD, dimulai dari SD kelas 4, SD kelas 5. Bagi adik-adik SD, yuk belajar bersama-sama. Kita perhatikan ya, faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 dan faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan prima dimulai dari angka 2 ya. Angka 2 itu kan hanya bisa dibagi dengan 1. 2 bagi 1, 2. Dan juga bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3. 3 juga. Kita tulis ya. 3 bisa dibagi dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dibagi dengan bilangan itu sendiri. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Angka 4, apakah termasuk ke dalam bilangan prima? Kita coba dulu. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 bisa juga dibagi 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 4 bisa juga dibagi dengan bilangan itu sendiri. Bilangan 4. 4 bagi 4, 1. Di sini kan ada 4 bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Bilangan angka 2. Jadi, angka 4 ini bukan bilangan prima. Oke adik-adik sudah paham apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah faktor pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang habis. Habis itu artinya tidak koma-koma hasilnya. Yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 4 ini kan habis dibagi dengan 2. Tidak koma-koma hasilnya. 4 bagi 2 sama dengan 2. 5. Kita coba 5. 5 dibagi 1, hasilnya 5. 5 bisa nggak dibagi 2? Bisa, tapi hasilnya koma-koma. 5 dibagi 2 kan 2,5. Nah, tidak bisa, harus habis. Harus bilangan bulat, bukan bilangan pecahan atau bilangan desimal. Paham ya? Jadi 5 ini habis dibagi dengan 5, bilangan itu sendiri. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kalau 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 ini bisa nggak dibagi 2? Bisa. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Karena 6 ini bisa dibagi dengan bilangan yang lain, maka 6 ini bukan bilangan prima. Paham ya adik-adik? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dibagi dengan 1 atau dengan bilangan itu sendiri. Bisa adik-adik sebut bilangan prima sebagai bilangan yang pelit karena hanya dibagi dengan dirinya sendiri. Paham ya? Kita akan lanjut cara menentukan faktorisasi prima. Dimulai dari cara yang pertama, menentukan faktorisasi prima dengan pembagian bilangan prima. Bilangan prima sudah Kak Dori jelaskan. Bisa adik-adik bagi dengan angka 2, 3, 5, 7,
11, dan seterusnya. Dan seterusnya, kakak tulis di sini titik 3. Titik 3 artinya seterusnya ya. 25 kita bagi dengan berapa? Apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. Apakah bisa dibagi dengan 5? Bisa, karena 25 ini adalah kelipatan 5. Jadi kita bagi 5. 5-nya di tengah-tengah garis ini, di depan garis ini. 25 dibagi 5, hasilnya 5. Lanjut, 5 ini kita bagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. Dapat dilihat pada diagram ini bahwa pembagi harus dibagi sampai dengan 1. Hasil baginya sama dengan 1. Kalau sudah 1 di bawah ini, artinya sudah selesai. Kita tulis faktorisasi prima 25 sama dengan yang ini di sebelah kiri. 5 dikali 5 sama dengan perkalian berulang. 5-nya ada sebanyak 2 kali. Kita tulis di sini 5 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 5-nya ada sebanyak 2 kali. Cara yang kedua, faktorisasi prima dengan pohon faktor. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 25. Kita ambil 5. 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 5. 5 kali 1. 5 kali 1, 5. Oke adik-adik, sudah paham ya? Yang kita uraikan yang di sebelah kanan. Yang ini ya, bukan yang 5 ini, yang di sebelah kanan ini. 5, berapa kali berapa? 5 kali 1. Sudah sampai 1, berarti sudah selesai. Yang kita lihat adalah yang ini, sebelah kiri. Bisa kita lingkarkan menggunakan spidol warna merah. Kita bentuk kotak juga boleh. Jadi 25 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Soal yang kedua, 36. Kita menggunakan cara yang pertama, pembagian bilangan prima. Kalau genap, 36 ini kan adalah bilangan genap. Kita mulai dari bilangan prima angka 2. Kalau genap, kita mulai dari bilangan prima angka 2. Berarti dibagi 2. 36 dibagi 2, 18. 18 bilangan genap. Maka kita bagi 2 lagi. 18 dibagi 2, 9. 9 bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil, kita bagi 3, bagi 5, dan bagi 7. Kita coba dari yang terkecil, dibagi 3. 9 dibagi 3, bisa. Kita bagi 3 ya. 9 dibagi 3, 3. 3 ini bilangan ganjil. Kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. Kalau sudah 1, artinya diagram ini sudah selesai. Kita tulis
faktorisasi prima dari angka 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2-nya kan ada sebanyak 2 kali. Kita tulis dulu 2. 2 ada sebanyak 2 kali. 1 kali, 2 kali. Jadi kita buat pangkat 2. Dikali 3-nya ada sebanyak 2 kali juga. 3 pangkat 2. Jadi hasil akhirnya yang ini. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 36 ini bisa kita gunakan pohon faktor. Gimana pohon faktornya? Kalau bilangan genap, di sini pembaginya kita bagi 2. Setiap yang bilangan genap kita bagi 2. 36 dibagi 2. 18. 18 ini kita uraikan lagi. Masih bilangan genap. Kalau bilangan genap kita bagi 2. 18 dibagi 2. 9. 9 bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil, adik-adik coba bagi 3 atau bagi 5 atau bagi 7, tergantung soalnya. Di sini kan 9. 9 ini ada di perkalian 3. Jadi kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. Sudah 3 yang ini. Kita bagi lagi. Harus sampai 1. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 3. 3 kali 1. Yang ini kita bulatkan. Faktorisasi primanya, pohon faktor yang ini, yang di sebelah kiri ini, kita kotakkan. Jadi 36 faktorisasi primanya yang di sebelah kiri ini 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. 36 sama dengan ada perkalian berulang. 2-nya sebanyak 2 kali, 2 pangkat 2 dikali 3-nya sebanyak 2 kali, 3 pangkat 2. Sudah paham ya adik-adik? Kita coba apabila ada soal. Soal yang ketiga, 77. 77 ini kan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil, kita coba dibagi 3, atau dibagi 5, atau dibagi 7. Tergantung kelipatannya. 77 ini kan kelipatan 7. Kalau kelipatan 7, kita bagi 7. 77 dibagi 7, 11. 11 ini kita bagi lagi. Dibagi dengan bilangan prima 11. 11 dibagi 11, 1. Sekali lagi ya, 77 ini kita bagi 7. Kenapa dibagi 7, Kak? Karena 77 kan tidak bisa dibagi 3. Hasilnya koma-koma. 77 juga tidak bisa dibagi 5. Hasilnya koma-koma.
Jadi 77 ini habis dibagi dengan 7. Hasilnya 11, bukan koma-koma. Hasilnya pas 11. Nah, 11 ini hanya bisa dibagi dengan 11. Bilangan itu sendiri. Karena 11 ini kan bilangan prima. Hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. 11 bagi 11, 1. Kalau sudah 1, sudah selesai. Faktorisasi 77 sama dengan yang ini. 7 dikali 11. Di sini kan tidak ada perkalian berulang. Tidak ada yang berulang. Angkanya tidak ada yang sama. Jadi tetap 7 dikali 11. Kalau menggunakan pohon faktor 77, kita bagi 7. Berapa? Hasilnya 11. 11 ini kita bagi lagi dengan 11. Hasilnya 1. Sudah sampai 1, maka nilainya yang ini, 7 dikali 11. 77 sama dengan 7 dikali 11. Oke adik-adik, sudah paham? Tergantung ya, tergantung dari angkanya. Kalau angkanya genap, kita bagi dengan 2. Oke, tetapi kalau angkanya ganjil seperti ini. 25 ini kan ganjil. Berarti 25 ini kita bagi dengan 5. Karena 25 ini adalah kelipatan 5. Kalau ganjil bisa kita pilih ya adik-adik. Apakah bisa dibagi dengan 3? Apakah bisa dibagi dengan 5? Apakah bisa dibagi dengan 7? Tergantung dari angkanya. Oke adik-adik, sudah paham? Yang ini, misal perkalian berulangnya tidak mesti pangkat 2. Misal ada soal 125. Angka 5, kelipatan 5 ya. Kita bagi 5. 125 dibagi 5, 25. 25 ini masih kelipatan 5. Kita bagi 5. 25 bagi 5, 5. 5 ini kita bagi 5 lagi. 5 bagi 5, 1. Jadi, faktor dari 125. Faktorisasi primanya. 5 dikali 5 dikali 5. 125 sama dengan perkalian berulang. Sebanyak berapa kali? 5 pangkat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti pangkat 3. Tergantung ada berapa kali dia berulang. Itulah pangkatnya. Oke adik-adik? Kita sudah mempelajari menentukan faktorisasi prima dengan 2 cara. Cara yang pertama menggunakan diagram pembagian bilangan prima. Cara yang kedua menentukan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Dapat adik-adik pilih cara 1 atau cara 2. Oke adik-adik, yuk ajak teman-teman sekolah untuk belajar bersama Kak Dori Hutapea. Jangan lupa like video-video Kak Dori, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih adik-adik, terima kasih sudah menonton dan sudah belajar bersama Kak Dori. Bye-bye.